Nah, untuk tahun ini rencananya yang bisa ikut tes itu minimal 3 tahun masa kerja. Data diambil itu dari antara data BKN, kemudian dari data Dapodik. Sobat calon guru semuanya, pada video ini saya akan memberikan update informasi terbaru, yaitu bocoran kabar gembira dari Kemenpan RB kepada seluruh honorer terkait tentang seleksi P3K 2024. Nah, tentunya di sini nanti teman-teman honorer harus bersiap ya untuk ikut seleksi dan juga menerima keputusan finalnya apakah kita lulus ataukah tidak lulus. Tentunya ini merupakan sebuah informasi penting bagi teman-teman untuk pendaftar P3K Guru 2024, kemudian P3K Teknis 2024 dan juga P3K Kesehatan 2024. Nah, kira-kira apakah informasi pentingnya? Di sini ada 9 hal yang perlu saya sampaikan. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, di sini saya akan menyampaikan yaitu hasil pertemuan dengan Kemenpan RB tentang P3K 2024. Seperti yang kita ketahui bahwa dari beberapa perwakilan honorer ini telah bertemu dengan Kemenpan RB ya terkait tentang pengadaan P3K 2024. Nah, setidaknya di sini ada 9 hal yang teman-teman perlu ketahui. Namun di sini sepertinya sudah sering kita bahas ya untuk detail per detailnya pada video-video sebelumnya. Nah, di sini untuk informasi yang pertama ya, ini merupakan hasil kunjungan ke Kemenpan RB dari teman-teman perwakilan honorer. Untuk informasi yang pertama, bahwasannya disampaikan oleh Kemenpan RB untuk tes P3K 2024 ini nanti dibuka baik teknis maupun juga guru. Nah, untuk teman-teman yang berada di bawah naungan Kemdikbudristek ya, ini nanti teman-teman bisa mendaftar P3K guru bagi yang memiliki ijazah S1 dan juga berjenis PTK sebagai guru. Kemudian juga tentunya harus sesuai dengan ijazah yang dimiliki ya, dengan formasi yang dibuka. Namun teman-teman juga diberikan kesempatan untuk mendaftar di P3K teknis. Misalkan saja teman-teman yang di sini tenaga administrasi sekolah ya. Jadi untuk yang pertama yaitu tes P3K 2024 ini dibuka baik teknis maupun juga guru. Dan kemudian untuk yang kedua yaitu terkait tentang ijazah ya. Jadi ijazah guru itu S1 disesuaikan dengan formasi guru yang ada. Nah, kalau misalkan di sini teman-teman yang ingin mendaftar di P3K guru tentunya wajib memiliki ijazah S1. Nah, ijazah S1 ini nanti belum tentu kita mendaftar. Tergantung nih dari Pemda kita itu membuka formasi yang sesuai dengan ijazah yang kita miliki ataukah tidak. Misalkan saya memiliki ijazah S1 PJOK, namun di daerah saya nggak buka PJOK, adanya guru agama, kemudian guru IPA dan sebagainya, atau sepertinya di sini kita pemilik ijazah PJOK ini juga belum bisa ya untuk melakukan pendaftaran di tahun ini. Jadi ijazah guru itu S1 yang disesuaikan dengan formasi guru yang ada pada Pemda masing-masing. Kemudian untuk yang ketiga terkait tentang tenaga teknis ya. Untuk tenaga teknis ini adalah kualifikasi pendidikan itu mulai dari ijazah SD, kemudian ijazah SMP, SMA hingga S1. Jadi di dalam Kemenpan RB ya ini juga sudah diterangkan ya, dan juga sudah kita bahas bahwasanya teman-teman yang memiliki ijazah SD pun SMP, paket B, paket C, paket A ini honorer bisa untuk mendaftar di P3K 2024. Nanti kita mendaftarnya P3K teknis teman-teman. Jadi untuk P3K teknis ini nanti kualifikasi pendidikan bisa didaftar oleh yang memiliki ijazah SD, SMP, SMA hingga S1 ya, sesuai dengan formasi yang dibuka dan juga jumlah kebutuhannya. Nah, selanjutnya untuk yang keempat yaitu semua yang ikut tes P3K ini tidak berdasarkan nilai ambang batas tetapi berdasarkan nilai yang terbaik. Bagi yang tidak termasuk pada formasi yang ada karena rankingnya di bawah, maka jadi ASN P3K paruh waktu. Nah, ini teman, jadi semua nanti yang bisa ikut tes P3K, tentunya kalau misalkan kita ingin ikut tes P3K, kita harus mendaftar sampai dengan tahap resume ya. Nah, semua yang ikut tes P3K ini nanti tidak ada passing grade atau enggak ada nilai ambang batas, tetapi nanti untuk penentu kelulusan, penentu diangkat dan mendapatkan penempatan P3K full time nanti berdasarkan dari perolehan nilai terbaik.
alias di ranking teman-teman. Nah, bagi yang tidak termasuk pada formasi alias kalah perankingan dari jumlah formasinya karena rankingnya di bawah, maka menjadi ASN P3K paruh waktu. Misalkan saja simulasinya untuk formasi di sini ada 2 misalkan ya. Pendaftar di sini ada misalkan adalah ada 4. Kemudian di sini setelah ikut seleksi maka di sini yang 2 ini lulus menjadi P3K penuh waktu, sedangkan yang 2 ini menjadi P3K paruh waktu. Nah, ini kemudian untuk P3K paruh waktu kira-kira bagaimanakah ke depannya. Nah, selanjutnya di sini berada pada poin nomor 5 ya. Penyelesaian P3K paruh waktu termasuk penggajiannya akan diatur berdasarkan aturan berikutnya ya, yang sekarang ini sedang dibuatkan. Jadi untuk teman-teman P3K paruh waktu nantinya nggak perlu khawatir karena kita sama-sama mendapatkan NIP dan juga mendapatkan SK dari PPK ya. Nah, ini namun nanti akan diselesaikan menurut aturan yang sekarang sedang diproses ya. Kemudian untuk yang keenam, untuk tahun ini, tahun 2024 artinya. Nah, untuk tahun ini rencananya yang bisa ikut tes itu minimal 3 tahun masa kerja. Data diambil itu dari antara data BKN, kemudian dari data Dapodik. Kemudian ini adalah kesepakatan hasil rapat Kemenpan RB dengan kementerian lain ya, yang terkait hasilnya ini adalah 2 minggu ini sudah ada nantinya. Jadi kabar buruknya teman-teman, ini adalah untuk tahun ini rencananya yang bisa mendaftar ikut tes ini hanya yang memiliki masa kerja itu 3 tahun. Sehingga kalau misalkan masa kerja kita baru setahun, 2 tahun, atau mungkin 2 tahun 10 bulan, sepertinya kita nggak bisa ya untuk mendaftar, karena untuk yang bisa tes ini adalah minimal masa kerjanya 3 tahun. Ini diambil dari data BKN, tentunya untuk yang di P3K guru ini adalah dari data Dapodik teman-teman. Ini sesuai dengan rekomendasi dari Kemdikbudristek ya teman-teman. Dan selanjutnya untuk yang ketujuh. Nah, arti dari status P bagi teman-teman yang mungkin statusnya P atau lulus passing grade tahun 2021, 2022, 2023 sudah lulus passing grade, apakah langsung ditempatkan? Nah, di sini terjawab nih pada poin nomor 7. Arti dari status P itu sama dengan tidak lulus ya, karena yang mengeluarkan BKN. Jadi P di tahun 2022, P di tahun 2023 itu sama halnya tidak lulus. Kalau tidak lulus artinya ya kita ikut seleksi lagi. Ikut seleksi mulai dari pendaftaran, seleksi administrasi, kemudian seleksi kompetensi, kemudian ada seleksi SKTT kalau misalkan ada ya. Jadi di sini status P nggak ada artinya, alias kita nggak lulus karena itu yang mengeluarkan BKN. Sedangkan untuk P1 ya, P1 di tahun 2021 itu merupakan produk dari Kemenpan RB yang membuatnya. Jadi yang dianggap P1 itu hanya guru honorer yang lulus seleksi, lulus passing grade di tahun 2021 teman-teman. Dan selanjutnya untuk yang ke-8 yaitu untuk tahun 2025 rencananya akan dibuat menurut hasil ranking hasil 2024 ya, sesuai dengan kebutuhan Pemda. Nah, ini kabar gembiranya di nomor 8 ya, yaitu untuk di tahun 2025 nanti seleksinya itu menurut hasil ranking di tahun 2024. Jadi di tahun 2024 ini asalkan teman-teman nanti bisa mendaftar, silahkan belajar dengan baik, kemudian silahkan mendapatkan nilai setinggi-tingginya meskipun gak ada passing grade. Karena kalau misalkan kita nggak lulus tahun ini, nanti kalau misalkan diterapkan di tahun 2025 diambil dari hasil ranking di tahun 2024, kita nanti akan aman ya. Ini sesuai dengan kebutuhan di Pemda. Sepertinya ini sesuai dengan skema untuk yang P3K paruh waktu teman-teman. Dan kemudian untuk yang terakhir, yang ke-9, yaitu untuk prioritas ya. Ini seperti yang kita bahas pada video sebelumnya. Untuk prioritas ini adalah yang pertama, ini diurutkan ya. Prioritas 1 itu adalah tenaga K2, kemudian yang kedua ini adalah honorer yang sudah masuk database BKN. Yang ketiga itulah honorer yang masih aktif mengajar hingga saat ini. Tentunya untuk kriteria di sini ini nanti adalah kita kembali yaitu pada bagian ke-6, yaitu untuk pendaftaran P3K tahun ini minimal harus 3 tahun masa kerjanya. Nah itu. Nah, ini adalah untuk informasi bocoran terbaru dari Kemenpan RB terkait tentang seleksi P3K 2024. Oke, demikian semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.